Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ilmu Ekonomi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok di mata kuliah Ekonomi Demografi dengan dosen pengampu Bapak Abdul Rahman, SPD MSI. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 3 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Baik, langsung saja, inilah video persentase dari kami. Baik, sebelum kami melangkah ke pembahasan materi, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan satu persatu teman kelompok kami. Yang pertama, Saudara Nurul Karima dengan nomor NIM 9030011106. Dan yang kedua, Saudari Anissa Syarif dengan nomor NIM 9030011191. Dan yang ketiga, saya sendiri Muhammad Yaakob dengan nomor NIM 9030011116. Baik, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang morbiditas dan mortalitas. Baik, selanjutnya kami melangkah ke pembahasan materi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Karima. Di sini saya akan membahas tentang morbiditas. Morbiditas adalah peristiwa sakit atau kesakitan dalam arti luas, tidak terbatas pada statistik atau ukuran tentang peristiwa-peristiwa tersebut, tetapi juga faktor yang mempengaruhinya, seperti faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Angka kesakitan penduduk diperoleh dari data yang berasal dari masyarakat yang diperoleh melalui survei dan hasil pengumpulan data dari Dinas Kesehatan, kabupaten atau kota, serta dari sarana pelayanan kesehatan yang diperoleh melalui sistem pencatatan dan pelaporan. Morbiditas adalah angka kesakitan baik insiden maupun prevalen dari suatu penyakit. Morbiditas menggambarkan kejadian penyakit dalam suatu populasi pada kurun waktu tertentu. Morbiditas juga berperan dalam penilaian terhadap derajat kesehatan masyarakat. Selanjutnya yaitu mortalitas. Mortalitas diartikan sebagai kematian yang terjadi pada anggota penduduk. Tentunya mortalitas atau kematian hanya terjadi satu kali kepada setiap orang. Meskipun demikian, seiring dengan semakin majunya ilmu kedokteran, terkadang sulit untuk membedakan keadaan mati dan hidup secara klinik. Mortalitas adalah kejadian kematian yang terjadi pada kurun waktu dan tempat tertentu yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, dapat berupa penyakit maupun sebab lainnya. Mortalitas merupakan salah satu dari 3 komponen demografis selain fertilitas dan migrasi yang dapat mempengaruhi jumlah dan komposisi umur penduduk. Suatu angka tunggal. Biasanya berbagai macam ukuran dipakai sekaligus guna mencerminkan keadaan penduduk secara keseluruhan. Ukuran yang umum digunakan, yang pertama angka, yang kedua rasio, yang ketiga proporsi, yang keempat prevalensi, yang kelima insiden, yang keenam tahun orang hidup. Dalam menyatakan angka, rasio atau persentase, perlu ditegaskan populasi dalam golongan mana yang mempunyai risiko, yaitu yang pertama kapan, waktu berlaku ukuran tersebut, yang kedua siapa, ukuran untuk populasi yang mana, yang ketiga apa, ukuran untuk kejadian apa. Kemudian materi selanjutnya yaitu konsep person years lived atau konsep jumlah tahun hidup orang, di mana menyatakan besarnya jumlah penduduk yang mengalami risiko suatu peristiwa. Perlu diingat, jumlah penduduk baik pada awal tahun maupun pada akhir tahun. Dalam suatu angka yang sangat berbeda dengan jumlah tahun hidup, menghitung jumlah tahun hidup orang pada jumlah penduduk yang
besar akan dibutuhkan waktu lama. Karena itu, dilakukan perkiraan dengan asumsi jumlah kelahiran, kematian, masuk dan keluarnya penduduk, migrasi yang terjadi merata selama periode yang ingin diketahui. Berdasarkan asumsi tersebut, maka jumlah orang yang hidup pada pertengahan tahun 30 Juni atau 1 Juni adalah perkiraan yang baik terhadap jumlah tahun hidup orang. Penduduk yang hidup pada pertengahan tahun tersebut, penduduk pertengahan atau penduduk sentral, perlu diperhatikan untuk daerah yang jumlah penduduknya sedikit atau kecil, atau menghitung ukuran mortalitas tertentu. Maka jumlah penduduk tengah tahun bukan perkiraan yang baik untuk menghitung PYL. Contoh, angka kematian bayi atau bisa disingkat AKI. Jumlah bayi di suatu daerah biasanya tidak banyak. Bayi adalah orang yang baru menjalani kehidupan kurang dari 1 tahun. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman-teman yang lebih spesifik, membahas lebih mendalam terkait pengukuran standarisasi morbiditas dan mortalitas, studi kasus kematian, tabel kematian, dan usaha menurunkan angka kematian ibu dan anak. Baik, langsung saja kita melangkah ke pembahasan. Ukuran morbiditas ini terdapat 3 pembahasan, ada insiden, prevalensi, dan attack rate atau angka serangan. Nah, yang pertama yaitu di ukuran morbiditas ini ada insiden, yang dimana jumlah kasus baru suatu penyakit selama kurun waktu tertentu, dimana angka insiden merupakan insiden per penduduk berisiko atau population at risk. Nah, selanjutnya prevalensi ini ada 2 macam. Yang pertama prevalensi titik, dimana jumlah penduduk yang sakit pada titik waktu tertentu tanpa memperhitungkan kapan kasus penyakit itu dimulai. Kemudian prevalensi periode, dimana kurang menempat jumlah penduduk yang sakit, baik sakit lama maupun sakit baru selama periode tertentu, dimana prevalensi periode merupakan jumlah antara prevalensi titik pada awal suatu periode dan insiden selama periode tertentu. Nah, selanjutnya attack rate atau angka serangan, yaitu angka insiden yang terjadi dalam waktu yang singkat, atau dengan kata lain jumlah mereka yang rentan dan terserang penyakit tertentu pada periode tertentu. Nah, selanjutnya di ukuran mortalitas terdapat 8 bagian. Yang pertama adalah case fatality rate atau CFR, angka kefatalan kasus, di mana CFR-nya adalah perbandingan antara jumlah kematian terhadap penyakit tertentu yang terjadi dalam 1 tahun dengan jumlah penduduk yang menderita penyakit tersebut pada tahun yang sama. CFR ini sama dengan P per T kali K. Nah, selanjutnya yang kedua adalah crude death rate atau CDR, adalah angka kematian kasar, yaitu jumlah kematian yang dicatat selama 1 tahun per 1000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama disebut kasar karena angka ini berhitung secara menyeluruh tanpa memperhatikan kelompok-kelompok tertentu di dalam populasi dengan tingkat kematian yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya X specific death rate ASFR adalah angka kematian menurut golongan umur, yaitu perbandingan antara jumlah kematian yang dicatat selama 1 tahun pada penduduk golongan umur X dengan jumlah penduduk golongan umur X pada pertengahan tahun. Nah, selanjutnya adalah underpaid mortality atau WFMR, adalah angka kematian balita, yaitu gabungan antara angka kematian bayi dengan angka kematian anak umur 1 sampai 4 tahun, yaitu jumlah kematian balita yang dicatat selama 1 tahun per 1000 penduduk balita pada tahun yang sama. Nah, selanjutnya setelah itu ada neonatal mortality rate atau NMR, angka kematian neonatal, yaitu jumlah kematian bayi yang berumur kurang dari 28 hari yang dicatat selama 1 tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Nah, selanjutnya ada namanya perinatal mortality rate atau PMR, adalah angka kematian perinatal, yaitu jumlah kematian yang dilahirkan pada usia kehamilan berumur 28 minggu atau lebih ditambah kematian bayi yang berumur kurang dari 7 hari yang dicatat dalam 1 tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Nah, selanjutnya ada infant mortality rate (MR), angka kematian bayi, yaitu perbandingan jumlah penduduk yang berumur kurang dari 1 tahun yang dicatat selama 1 tahun dengan 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Nah, selanjutnya ada maternal mortality rate atau MMR atau angka kematian ibu, yang dimana adalah jumlah kematian perempuan yang disebabkan oleh komplikasi kehamilan dan kelahiran anak per 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu. Nah, selanjutnya ada proporsi diying specific death cause, di mana PDSI merupakan angka kematian yang ditujukan kepada penyebab kematian spesifik oleh penyakit tertentu yang dibandingkan dengan jumlah keseluruhan kematian. Nah, selanjutnya kita melangkah ke standarisasi morbiditas dan mortalitas. Saya mengambil preferensi dari menurut Rahman, di mana standarisasi adalah sebuah metode dengan menggabungkan angka rata-rata kategori spesifik
Oke, dalam nilai kesimpulan tunggal dengan mengambil rata-rata yang telah ditakar. Itulah standarisasi menurut Rohman dalam morbiditas dan mortalitas. Nah, kemudian standarisasi langsung dan tidak langsung adalah di mana standarisasi langsung ini untuk populasi standar jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan jumlah penduduk seluruhnya. Kemudian untuk populasi yang distandarisasi atau jumlah kematian berdasarkan kelompok umur. Selain itu populasi standar dan populasi yang akan distandarisasi harus diketahui CDR-nya. Nah, selanjutnya standarisasi tidak langsung adalah untuk populasi standar diketahui ASDR dan CDR-nya. Untuk populasi yang distandarisasi diketahui jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jumlah kematian seluruhnya atau yang sesungguhnya. Kemudian ada prosedur standarisasi. Yang pertama, susun populasi yang akan distandarisasi menurut kelompok umur. Tentukan populasi standarisasi diketahui ASDR-nya. ASDR populasi standar diterapkan pada populasi yang akan distandarisasi. Kemudian hitung ekspektasinya pada setiap kelompok umur dengan persamaan jumlah penduduk menurut kelompok umur X ASDR populasi standar. Kemudian jumlahkan seluruh ekspektasinya. Kemudian selanjutnya tabel kematian menurut BPS. Life table adalah suatu tabel yang memuat tentang data kematian menurut umur yang berguna untuk menghitung berbagai parameter demografis seperti umur harapan hidup, angka kematian kasar, angka kelahiran kasar, dan probabilitas mencapai usia 40 tahun. Nah, kemudian bentuk tabel kematian ini saya mengambil referensi dari tabel kematian singkat, di mana tabel kematian yang meliputi seluruh umur tetapi tidak terperinci tahunan tapi menurut kelas interval 5 tahunan sampai 10 tahunan. Kemudian K merupakan masing-masing kelompok umur, misalnya pada tabel ada umur 1 sampai umur 4 begitu. Kemudian N merupakan jumlah dari kelompok umur, misalkan dari umur 1 sampai 4-nya yaitu ada 4 yaitu umur 1, 2, 3 dan 4. Nah, kemudian ada penulisan rumusnya NMX, NPX, MPX dengan NDX dan LX dan NLX dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat data tabel kematian Indonesia. Saya mengambil referensi dari DKI Jakarta melalui sumber Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, di mana data tabel kematian Provinsi DKI Jakarta di tahun 2016 teman-teman bisa lihat dengan total dari keseluruhan laki-laki dan perempuan, yang dimana lebih banyak laki-laki yang totalnya ada sekitar 28.656 orang, dibandingkan dengan perempuan hanya 22.048 orang. Adapun penyebab kematian di Provinsi DKI Jakarta kita perlu ketahui bersama ada bunuh diri, kecelakaan, kriminalitas, kemudian melahirkan, pandemi atau wabah penyakit, kemudian sakit biasa atau tua. Nah, selanjutnya kalau kita melihat dari rujukan data tabel kematian bayi, saya mengambil rujukan dari provinsi kita sendiri yaitu Sulawesi Selatan melalui data tahun 2013 sampai 2019. Teman-teman bisa lihat data tabel kematian di yang kami tampilkan ini, di mana kami sampaikan bahwa dari hasil pengumpulan data Profil Kesehatan tahun 2019 jumlah kematian bayi menjadi 919 bayi atau 6,02 per 1000 kelahiran hidup, terjadi penurunan dari tahun 2018. Masih perlu peran dari semua pihak yang terkait dalam rangka penurunan angka tersebut hingga target Sustainable Development Goals atau SDGs, khususnya penurunan angka kematian dapat tercapai. Kemudian data tabel kematian ibu saya juga mengambil dari provinsi kita sendiri, Sulawesi Selatan. Teman-teman bisa lihat data tersebut dari tahun 2013 sampai 2019, di mana di tahun 2013 jumlah kematian ibu yang dilaporkan 115 orang atau 78,38 per 1000 kelahiran hidup, terdiri dari kematian ibu hamil dan lain sebagainya. Banyak sekali kematian-kematian yang disebabkan ini, ada kematian ibu hamil, kematian ibu nifas dan sebagainya. Kemudian data tabel terbaru terkait kematian COVID tertinggi di Indonesia itu perlu kita ketahui bersama. Saya mengambil data di bulan Maret, di mana tabel kematian COVID tertinggi di Indonesia itu kita ketahui bersama ada Jawa Timur dengan 7,1% persentase. Kemudian untuk secara keseluruhan kita ketahui di Indonesia untuk secara keseluruhan alhamdulillah ada sekitar 2,7%, namun
data akurat yang kami dapatkan ini baru saja disampaikan bahwasanya kita sudah mulai melandai terkait kematian dari COVID-19 ini. Kemudian studi kasus kematian saya mengambil dari jurnal Wiyata, di mana beliau dalam hasil penelitiannya tersebut mengatakan pengaruh riwayat komplikasi terhadap risiko kematian ibu. Hal ini sejalan dengan penelitian di rumah sakit terkait di Kenya, di mana dia mengatakan bahwa riwayat komplikasi berpengaruh terhadap kematian ibu, di mana ibu dengan ada riwayat komplikasi memiliki risiko meninggal sebesar 9 kali lebih tinggi dibandingkan dengan ibu yang tidak memiliki riwayat komplikasi. Nah, kemudian studi kematian bayi anak melalui jurnal Kesmas volume 9 nomor 4 Juli 2020, di mana beliau menyampaikan di hasil penelitiannya bahwasanya hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara umur anak, jenis kelamin bayi kembar, umur ibu, pendidikan ibu, tempat tinggal, indeks kekayaan dan akses vaskes dengan kematian bayi di Indonesia. Terdapat hubungan antara berat badan bayi saat lahir, pemeriksaan ANC, status pekerjaan ibu, biaya kesehatan dengan kematian bayi di Indonesia atau kematian anak di Indonesia. Nah, selanjutnya upaya kesehatan ibu dan anak ya. Yang pertama, peningkatan cakupan kualitas antenatal, kesehatan ibu dan pencegahan komplikasi. Kemudian peningkatan pelayanan kesehatan neonatus, autopsi verbal dan audit maternal perinatal, peningkatan pelayanan terpadu wanita sakit, peningkatan pelayanan simulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang anak, peningkatan pelayanan kesehatan anak dan balita. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan informasi mulai dari penyampaian kami pribadi atau data yang belum akurat yang kami sampaikan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dengan kami akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.